Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKWN kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil laporan kami mengelola sumber daya secara berkelanjutan terkait persiapan mapan di usia 35 tahun dalam bidang air, pangan, dan energi. Next. Jadi di sini ada anggota kelompok kami. Next. Oke, jadi ada pendahuluan. Air, pangan, dan energi adalah kebutuhan dasar yang krusial bagi kehidupan manusia. Di Indonesia, akses air bersih masih sangat terbatas. Pangan juga sangat berperan penting dalam mendukung kesehatan dan kualitas hidup, khususnya dalam mempersiapkan kehidupan mapan di usia yang produktif. Sementara itu, penggunaan energi terbarukan seperti panel surya juga dapat mendukung keberlanjutan dan efisiensi energi. Pendekatan strategis pada tiga aspek ini penting untuk menuju kehidupan yang mapan di usia 35 tahun. Next. Jadi pentingnya udara dan air bersih itu karena udara adalah sebagai suatu kebutuhan dasar. Lalu udara ini memiliki dampak yang sangat tinggi untuk kehidupan sehari-hari seperti aktivitas kita yang terganggu. Lalu sangat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan. Lalu kita juga mengkaji tantangan akses air bersih pada usia 35 tahun. Lalu adanya keterbatasan akses untuk air bersih. Lalu kita juga mengkaji kualitas air dan udara dan juga efisiensi penggunaan sumber daya. Next. Oke, selanjutnya, apa itu air bersih? Air bersih adalah kebutuhan dasar untuk kesehatan dan kehidupan. Tanpa akses kepada air bersih, masyarakat berisiko tinggi terhadap penyakit yang ditularkan melalui air, memberikan dampak negatif pada kualitas hidup dan produktivitas. Next. Oke, untuk selanjutnya ini ada 9 poin cara meningkatkan kualitas hidup melalui pengelolaan air yang efektif. Seperti yang bisa kalian lihat, jadi intinya pentingnya pengelolaan air. Pengelolaan air yang baik membantu memastikan pasokan air bersih yang berkelanjutan untuk kebutuhan saat ini dan masa depan. Next. Selanjutnya, kebutuhan air bersih bervariasi berdasarkan lokasi geografis. Setelah kami teliti, di Indonesia kebutuhan air bersih sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, yang berarti bahwa akses terhadap air bersih dapat berbeda secara signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian kami juga mengkaji pangan sebagai kebutuhan dasar dari seorang manusia. Nah, pangan ini merupakan komponen penting untuk mempersiapkan kehidupan yang mapan di usia 35 tahun. Hal itu meliputi pola makan yang sehat, serta nutrisi baik untuk bisa menunjang penuaan yang sehat. Kemudian pangan yang baik juga dapat mengurangi resiko penyakit kronis dan juga meningkatkan kualitas hidup seseorang. Next. Kemudian kebutuhan pangan di Indonesia dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah variasi kebutuhan pangan, kemudian standar kebutuhan pangan yang harus dipenuhi seperti keamanan pangan, jumlah pangan yang cukup, kualitas yang tinggi, gizi yang baik, dan sebagainya. Kemudian di Indonesia sendiri masih terdapat tantangan distribusi pangan ya yang biasanya di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara. Hal itu disebabkan oleh faktor geografi, infrastruktur yang kurang memadai, serta biaya transportasi yang tinggi. Nah, selanjutnya ada selain kita butuh energi dan air, selain kita butuh pangan dan air, kita juga butuh energi sebagai kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 4 poin penting. Yang pertama ada energi diperlukan untuk aktivitas sosial dan perekonomian. Yang kedua adalah pengelolaan energi harus mengikuti asas keberlanjutan. Dan yang ketiga, energi sebagai sumber daya alam harus dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang kelima, dan yang keempat, pemanfaatan dan pengelolaan energi yang berkelanjutan penting untuk kehidupan mapan di usia 35 tahun. Next. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita untuk mengoptimalkan sumber daya alam untuk masa depan yang berkelanjutan? Di sini terdapat 5 poin penting. Yang pertama ada pentingnya pengelolaan energi untuk kehidupan yang mapan pada usia 35 tahun. Yang kedua adalah peran sumber daya alam dalam aspek keberlanjutan. Dan yang ketiga, permintaan energi yang terus meningkat selama masa produktif. Yang keempat, kebutuhan untuk efisiensi dalam penggunaan energi. Dan yang kelima adalah pentingnya diversifikasi sumber energi. Ini maksudnya gimana? Dengan kita mengandalkan berbagai sumber energi, kita dapat mengurangi risiko gangguan pasokan, fluktuasi harga, dan dampak terhadap lingkungan. Oke, next.
Selanjutnya, kami meneliti potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Definisinya, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, energi terbarukan didefinisikan sebagai sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya yang dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Sumber ini dicantumkan bisa berupa energi surya, angin, air, biomasa, dan geotermal. Hal ini sesuai dengan potensi geografis Indonesia yang ada energi laut dan angin, dan juga potensi astronomis Indonesia yang bisa mendapatkan energi surya dari sinar matahari. Yang oleh karena itu, ini bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi emisi karbon dan dampak perubahan iklim yang tahap persiapan mapan di usia 35 tahun. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi metode pencarian informasi itu kami gunakan tinjauan pustaka yang komprehensif. Lalu ada tinjauan pustaka yang mencakup analisis dan pengkajian berbagai sumber literatur. Lalu ada sumber informasinya dari jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan publikasi pemerintah. Lalu ada topik utama yaitu mencakup air, energi, dan pangan, dan pengelolaan sumber daya air, pangan, dan energi untuk keberlanjutan dan efisiensi. Lalu ada keberlanjutan lingkungan yang menjadi fokus utama dari penelitian. Next. Hasil penelitian dan pembahasan di mana air itu sebagai kebutuhan dasar karena setiap individu itu membutuhkan air untuk beraktivitas. Lalu ada variasi kebutuhan air bersih Indonesia berdasarkan berbagai faktor. Lalu ada kunci pengelolaan air yang efektif untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih. Lalu ada dampak dari pengelolaan air yang buruk dan juga upaya keberlanjutan dalam pengelolaan air. Next. Selanjutnya kesimpulan menganalisis dampak energi dan air bersih. Itu ada 3. Yang pertama itu energi sebagai faktor penting untuk kemapanan di usia 35 tahun. Yang kedua, variasi kebutuhan air bersih di daerah perkotaan dan pedesaan. Daerah perkotaan memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan. Yang ketiga, ketimpangan akses terhadap air bersih yang layak sebagai masalah utama. Banyak masyarakat di daerah pedesaan masih belum memiliki akses yang memadai terhadap air bersih. Selanjutnya, terakhir, di sini ada 6 strategi untuk mengatasi tantangan akses air bersih. Yang pertama, pentingnya akses air bersih. Yang kedua, fokus pada daerah pedesaan. Yang ketiga, provinsi dengan keterbatasan akses. Yang keempat, adopsi teknologi modern. Yang kelima, sistem penampungan air hujan. Dan yang terakhir, penggunaan filter air. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.